Dan pemirsa, saat ini kami juga telah terhubung dengan pemerhati sepak bola Binder Singh. Selamat malam, Bung Binder. Selamat malam, Diandra. Baik, Bung Binder, kalau misalnya kita melihat pertandingan antara Laos melawan Indonesia, Indonesia melawan Laos pada malam hari ini, bagaimana nih prediksi skornya? Kalau prediksi skor ya, harapan saya Indonesia bisa menang dengan minimal selisih 2 gol. Mungkin itu 2-0 atau bisa juga 3-1 ya. Kalau dari segi kekuatan, meskipun timnas kita di AFF kali ini kan diperkuat oleh mayoritas para pemain muda, tapi tetap saja sih kekuatan kita jauh lebih baik daripada Laos. Baik, kemudian saat ini kan juga kedua tim bisa dibilang baru selesai tanding dari laga sebelumnya, laga perdana. Kemudian juga faktor kelelahan ini tentunya juga bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi performa dari para pemain kita. Menurut Bung Binder, pertandingan nanti akan seperti apa, Bung? Ya jelas faktor kebugaran ini penting karena waktu recovery singkat ya. Jadi yang saya harapkan Shin Taeyong juga bisa melakukan rotasi. Mungkin bukan rotasi secara besar-besaran di line up. Mungkin ada 3-4 perubahan agar para pemain kita dari menit-menit awal itu sudah bisa menguasai jalannya pertandingan. Karena meskipun Laos ini secara kekuatan di bawah kita, tapi kan tetap tidak bisa dianggap remeh ya. Bahkan di pertandingan sebelumnya tuh lawan Vietnam, mereka masih bisa menahan Vietnam loh sepanjang 45 menit babak pertama. Jadi ya saya pikir tidak bisa dianggap remeh juga. Artinya kalaupun ada rotasi untuk menjaga kebugaran dari para pemain, yang saya harapkan jangan terlalu signifikan gitu. Paling tidak bisa tetap mempertahankan chemistry di antara para pemain yang terbentuk di babak kedua lawan Myanmar. Baik, Bung Binder, kita tahan sebentar, kita akan simak bersama visual terkini pemain timnas yang baru saja tiba di Stadion Manahan Solo untuk bertanding melawan Laos malam hari ini. Kita lihat ada kiper timnas Cahya Supriyadi, kemudian juga ada Donitri, lalu juga ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel, ada Rafael Strike, ada Hoki Caraka, Asnawi Mangku Alam, kemudian ada Marcelino Ferdinand, pemirsa, Ronaldo Kuate, Victor Detan, kemudian juga ada Arkan Fikri, Robi Darwis, dan Kadek Arel, dan juga para pemain timnas yang pada hari ini akan bertanding di Stadion Manahan melawan Laos. Baik, Bung Binder, kita lihat semua pemain ini sudah mulai masuk ke Stadion Manahan untuk menghadapi pertandingan. Kemudian kalau misalnya kita melihat pemain-pemain yang diturunkan pada malam hari ini, kemungkinan akan seperti apa nih formasinya? Saya pikir formasi akan tetap sama dari Shin Taeyong 3-4-3, mengandalkan permainan dari sektor sayap. Tapi yang saya harapkan di depan itu nanti tidak banyak perubahan yang dilakukan. Artinya mungkin tetap memberikan kesempatan kepada Hoki Caraka dan juga Arkan Kaka. Karena yang kita kesulitan lawan Myanmar itu adalah untuk bisa mencetak gol. Bahkan yang mencetak gol itu kan ya, atau memang bisa mencetak gol karena adanya Asnawi ya yang masuk di babak kedua. Tapi striker kita kan juga tidak banyak mendapatkan peluang. Hanya Rafael Strike dan juga Hoki Caraka yang mendapatkan peluang sepanjang 90 menit. Artinya yang saya harapkan ketajaman kita di depan ini bisa terbentuk. Karena setelah lawan Laos ini kan nanti timnas akan menghadapi Vietnam ya di pertandingan tandang ya. Vietnam tentu tim yang paling kuat lah di grup ini. Jadi artinya di lini depan ini harus bisa tajam mulai dari pertandingan lawan Laos. Yang saya harapkan kalaupun ada perubahan seperti yang tadi saya sebut, mungkin
3 sampai 4 perubahan, tapi kalau bisa di depan ini dipertahankan Hoki Caraka dan Arkan Kakak, tinggal pemain mana nih yang ketiga nanti dimainkan bersama mereka gitu. Baik, Bung Binder, kita tahan dulu percakapan kita. Ini Oke. seru sekali, menarik sekali untuk jelang pertandingan. Kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama Diandra Mukni. Dan saat ini kita masih terhubung dengan pemerhati sepak bola, Bung Binder Singh. Selamat malam kembali, Bung Binder. Ya, malam Diandra. Baik, Bung Binder, kalau misalnya kita lihat Laos ini kan adalah tim yang belum pernah mengalahkan Indonesia. Apakah malam ini Laos akan memberikan kejutan mungkin? Seharusnya sih tidak ya, karena meskipun kita mengandalkan mayoritas para pemain muda yang lebih banyak usianya di bawah 21 tahun, tapi tetap kekuatan kita jauh lebih baik. Karena pemain-pemain muda kita ini juga kan sebagian besar mendapatkan menit bermain di klub ya. Memang tidak banyak menit bermain mereka, tapi mereka sudah merasakan juga kompetisi di level senior. Dan juga beberapa pemain yang sebelumnya pernah membela timnas Indonesia U20 dan juga U17. Jadi saya rasa untuk kejutan dari Laos berat ya. Tapi dari timnas kita untuk menang peluangnya lebih besar. Tapi tergantung lagi nanti dengan susunan pemain yang ditentukan oleh Sintayong. Seperti apa nanti rotasi yang dia lakukan. Baik, tadi kan juga sempat disinggung soal pemain muda. Ini bisa dibilang cukup kuat begitu. Kemudian untuk regenerasi banyak pemain muda Indonesia yang bermain di ASEAN Cup ini, tetapi ketika di timnas seniornya kita juga banyak membidik pemain diaspora. Lantas bagaimana pemain muda kita ini bisa bersaing dengan pemain diaspora, Bung? Saya pikir para pemain muda ini nanti akan diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di SEA Games dan juga di kualifikasi Piala Asia U23. Jadi saya pikir para pemain yang sekarang bermain di ASEAN Cup ini kemungkinannya kecil ya. Nanti akan menjadi bagian dari timnas Indonesia senior yang akan bermain di kualifikasi Piala Dunia. Kecuali ada pemain yang memang betul-betul bisa perform secara konsisten dan juga memang bisa memberikan kontribusi atau sesuai dengan karakter yang dibutuhkan oleh Sintayong, mungkin pemain tersebut akan diberikan kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia senior. Dan kalau dari segi persaingan ya saya pikir pemain kita yang manapun bisa bersaing asalkan ya berjuang keras ya, seperti halnya di timnas senior kita yang mencetak gol kan di pertandingan sebelumnya lawan Arab Saudi adalah Marcelino kan. Marcelino kan bisa bersaing, bisa masuk ke starting line-nya, Rizky Ridho juga bisa. Jadi tergantung lagi nanti dari perjuangan para pemain tersebut, bisa atau tidak mereka bekerja keras, mentalnya kuat, mindset-nya bagus, baru kemudian mereka akan bisa juga mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia senior yang nanti akan bermain di kualifikasi Piala Dunia, masih tahun depan. Baik, berarti memang kuncinya ini adalah konsistensi performa dari tiap pemain muda kita begitu ya, Bung. Kemudian saat ini Laos kan sekarang pelatihnya adalah orang Korea, seperti Sintayong juga yang merupakan orang Korea begitu. Apakah strategi Sintayong ini bisa terbaca oleh pelatih dari Laos? Kalau strategi dari Sintayong ini yang paling sulit dibaca kan, karena selalu berubah tergantung lawannya. Kalau formasi memang sama 3-4-3, tapi strategi apalagi nanti masuk ke taktik itu kan selalu berbeda. Artinya lawan Laos kemungkinan pelatihnya ini sudah memprediksi bahwa Indonesia akan keluar menyerang. Artinya kemungkinan mereka akan bermain bertahan dan akan mengandalkan counter attack. Artinya timnas kita di tengah harus kuat untuk bisa menangani counter dari para pemain Laos. Jangan sampai bola itu cepat masuk ke ruang pertahanan kita. Baik, tadi kan juga disampaikan soal prediksi gitu untuk formasi timnas Laos ini dikatakan akan bermain bertahan yaitu dengan menggunakan formasi 5-4-1. Lantas bagaimana strategi main yang efektif untuk menghadapi tim Laos ini? Kalau secara teori kan memang 5-4-1 ya, tapi kalau feeling saya nanti secara permainan bisa juga formasi itu berubah menjadi 9-1. Artinya hampir semua pemain dari Laos itu akan bertahan. Mereka tidak akan mengambil resiko di menit-menit awal untuk langsung menyerang.
Berarti dari timnas kita yang biasa kesulitan lawan tim-tim yang bertahan total seperti Laos ini, apalagi ada kesulitan bagi striker kita untuk mencetak gol, ya berarti pemain dari lini kedua harus lebih aktif ya. Lebih aktif itu artinya harus juga mengambil inisiatif untuk melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Dan mereka juga harus lebih berani ya mengandalkan skill individunya untuk bisa melakukan pergerakan ke ruang pertahanan Laos, memancing para pemain mereka keluar, dan akurasi passing juga penting. Kalau akurasi passingnya tidak begitu baik, saya rasa akan sulit untuk menciptakan peluang lawan tim yang kemungkinan besar memang akan bertahan total. Baik, mungkin terakhir, Bung Binder, kita Indonesia ini tidak pernah menjadi juara AFF, selalu saja runner up, selalu masuk final tapi tidak pernah juara. Dengan adanya regenerasi pemain muda ini, bolehkah kita berharap AFF kali ini kita bisa menang? Berharap boleh, tapi kita juga harus paham bahwa yang kali ini bermain di Piala AFF bukanlah pemain-pemain senior kita yang sebelumnya bermain di kualifikasi Piala Dunia. Seandainya pemain-pemain tersebut yang bermain di Piala AFF kali ini, maka wajar kalau kita bukan saja berharap, tapi kita juga yakin bahwa timnas kita akan menjadi juara. Tapi pada saat yang kali ini dipilih adalah pemain-pemain muda untuk memberikan mereka jam terbang agar nanti mereka bersiap bermain di SEA Games tahun depan dan juga kualifikasi Piala Asia U23, berarti kita berharap boleh, tapi kita juga perlu realistis. Realistisnya seperti ini, bahwa yang penting para pemain ini bisa bermain secara konsisten, mengikuti instruksi dari Shin Tae-yong, dan juga memberikan yang terbaik. Seandainya kerjasama di antara para pemain kita bisa terbentuk selama fase grup ini, selama 4 pertandingan ini terbentuk, lolos ke semifinal, baru kemudian saya pikir kita bolehlah punya harapan yang lebih tinggi lagi bahwa timnas kita akan menjadi juara. Karena ini kan adalah tim yang baru ya. Di antara ini kan tim yang baru ya, yang sebelumnya para pemain belum pernah bermain secara bersamaan. Artinya kuncinya kerjasama. Kalau kerjasamanya bisa konsisten, kita bisa lolos dari fase grup dengan cara yang baik, mungkin juga tidak terkalahkan. Ya saya pikir nanti kita juga tidak salah, punya harapan yang lebih tinggi daripada sekarang. Baik. Lebih tinggi agar timnas kita semoga bisa menjadi juara. Baik. Baik, terima kasih Bung Binder sudah bergabung dengan iNews pada malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat selalu, Bung.